Tiga ilmu mahal. Yang pertama adalah ilmu merespon. Tapi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang ya. Apa yang pertama? Ilmu merespon. Saya datang ke sini, bapak-bapak kalau bisa dengan ceramahku senyum. Apa? Senyum. Saya datang tidak bawa masalah, tenang aja. Bapak-bapak nih, kalau bisa dengar ceramah sambil atau minimal mukanya itu muka senang gitu. Saya tahu bapak-bapak banyak masalah, banyak utang, ada masalah keluarga, ada masalah penyakit. Saya datang dari Pontianak tidak bawa masalah baru, tenang aja. Saya tidak akan bahas tentang khilafiyah, tidak akan bahas tentang kita supaya berkelahi, tidak. Karena guru saya bilang masalah umat ini udah banyak. Ente datang ceramah jangan nambah masalah baru. Saya mau ngasih bapak ibu tips gimana cara menjalani hidup ini supaya bahagia. Mau tak? Nah, coba senyum-senyum. Nah, senyum tuh sedekah kata Nabi Muhammad. Bapak-bapak dengar ceramah di majelisnya Rasulullah, kok mukanya tegang benar, kayak mau makan saya rasanya. Pengajak lain kan? Mau saya kasih dalil-dalil neraka gitu mau? Kita nih mau tenang-tenang, ya, bahagia-bahagia. Saya mau kasih bapak rumus-rumus hidup, mau nggak? Mau? Tahu kan? Hidup hari ini banyak masalah, banyak tekanan. Pikirkan anak-anak, budak-budak bayi lahir udah kena utang, bayi lahir udah kena pinjaman online. Gimana bayi lahir pinjaman online? Bapak mamanya utang. Masalah udah banyak. Saya mau kasih tipsnya. Kalau mau dah. Pakai bahasa Melayu paham kan? Oke. Yang pertama, ilmu merespon. Apa yang pertama? Nih. Waktu Nabi Zakaria pengen punya anak. Siapa? Apa kata Nabi Zakaria? Ya Allah, aku tidak tua, beruban, anak belum punya, takut aku ya Allah, nanti tak ada orang-orang yang menyembah Engkau. Siapa yang mewarisi agama ini nanti kalau aku tak punya anak? Wa mraati akiran, istriku mandul, tak bisa hamil. Nabi Zakaria minta, tapi juga sedikit komplain. Lihatlah di surat Maryam. Bapak-bapak ini kalau saya tengok muka-mukanya nih, insya Allah Qurannya di luar kepala semua nih. Ya, di luar kepala. Betul tak? Di luar kepala semua. Jadi tak ada dalam kepala itu. Di luar kepala. Iya baru nyambung ya. Lama biasanya itu memang alami. Tahu alami Pak? Agak lama mikir. Jadi udah sholat asar dia baru nyambung. Oh, kata dia baru ketawa. Tak apa. Nah, bapak-bapak yang baik, buka, lihatlah di cerita surat Maryam. Kafhaya Ains, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, yaitu idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria lalu berdoa, Rabbi inni wahanal azm minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliyah min wara'i wa kanat imra'ati akhiran. Aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seseorang yang mandul. Dia bilang dia tak kecewa, tapi dia bilang juga istrinya mandul. Apa nih namanya? Ada idealisme, ada realistis. Idealismenya Nabi, dia bilang, aku tak pernah kecewa sama engkau ya Allah, tapi istriku mandul. Secara logika tak mungkin bisa punya anak. Sampai sini paham tak? Jadi Nabi Zakaria itu ada imannya, beriman dia sama Allah, tapi dia bilang secara logika ini tak masuk. Macam mana bisa hamil? Istriku
mandul. Nabi Zakaria minta anak. Orang sekarang pakai bluetooth jadi anak. Nyambung gak nih? Video call, tahu-tahu berbadan dua. Itu namanya Portugal, persatuan tupai-tupai gatal. Asal nengok perempuan bikin lubang, asal nengok perempuan bikin lubang. Itulah namanya Portugal. Apa Portugal? Nah, saya mau ngomong itu. Ustaz jujur sekali. Saya ganti jadi persatuan tupai gatal. Ustaz dan dibilang pula persatuan orang tua gatal. Ya, bukan saya. Saya udah jago hati orang Batam nih. Ustaz yang buka orang tua gatal. Malah ngomong bini dua. Begitu ketahuan istrinya, ucap tidur di luar kawan. Kajian wacana. Apa? Kajian wacana. Satu ya kita selesai. Dah. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Nanti anak ini ya Allah akan mewarisi keluarga Yakub. Jadikanlah dia sebagai seseorang yang diridhoi. Pertanyaannya, Nabi Zakaria ini dekat tak sama Allah? Dia ustaz, kiai, atau nabi? Mana lebih tinggi ustaz sama nabi? Oh, kalau ustaz dengan nabi lebih tinggi nabi, kalau ustaz dengan orang biasa lebih tinggi mana? Belum tentu. Kata Allah, yang paling mulia yang paling bertakwa. Maka yang ngomong belum tentu lebih mulia daripada yang dengarkan. Itu kenapa saya duduk di bawah. Nyambung kira-kira. Saya udah lama meninggalkan itu. Karena itu untuk yang lain. Ini juga untuk yang lain. Saya ngerasa ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Tidak selamanya harus pakai kata-kata. Dengan perbuatan mudah-mudahan bisa jadi contoh. Duduk saya di sini. Sekarang pertanyaannya, antara kita yang orang biasa ini dengan Nabi, harusnya tingkat keimanannya lebih tinggi Nabi kan? Tingkat kedekatannya dengan Nabi kan? Tapi lihatlah cerita ini, seorang Nabi saja belajar dia untuk percaya sama Allah, belajar dia untuk yakin sama Allah, masih ragu. Lihatlah ayatnya. Ini ada guru saya kan, Ustaz Samsul. Dia bilang di ayat 8, qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Sebelumnya ayat 7-nya ya. Ya Zakaria, kami memberi kabar kepadamu seorang anak laki-laki bernama Yahya. Siapa nama anak Nabi Zakaria? Yahya. Jadi nabi tak? Bukan jadi ustaz dia. Jadi nabi. Ismuhu Yahya, yang ngasih nama Allah. Biasa orang pamer kan, anak saya ini Pak Ustaz, yang ngasih nama Ustaz Fulan, Ustaz terkenal, lewat Nabi Zakaria. Sorry ya, anak aku yang ngasih nama Allah. Tahu nggak? Apa paham nggak ya saya ngomong tadi Bang? Siapa yang ngasih nama? Allah langsung. Kira-kira boleh sombong nggak Nabi Zakaria? Abang siapa yang ngasih nama anak? Ayah. Bapak punya anak, kasih nama siapa? Siapa yang ngasih namanya? Ayah juga. Adinda kita nih siapa yang ngasih nama? Siapa yang ngasih nama nak? Entah, kata dia, aku lahir dulu. Ada yang punya anak yang ngasih namanya ulama atau tokoh, ada nggak sini? Abang-abang ada? Minta namanya sama ustaz atau apa, ada nggak sini? Ada? Biasa. Antum? Dikasih nama sama kiai. Masya Allah. Ini Nabi Zakaria punya anak laki-laki, nggak pakai USG Pak. Nggak pakai scan, langsung dikasih tahu namanya laki-laki, Ghulam, ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tak pernah ada nama sebelum ini yang namanya Yahya. The first name in the world. Nama pertama di dunia. Kenapa pakai bahasa Inggris Ustaz? Biar mahal. Pisang goreng 1.400, banana crispy 10.000. Air putih 1.000, mineral water langsung 10.000. Betul tak? Jadi nama ini tidak ada tempat sebelumnya. Siapa yang diajak ngobrol ini? Zakaria. Zakaria Nabi tak? Calon yang lahir dari Nabi tak?
Coba lihat seorang nabi berkata, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiyya. Ya Allah, macam mana aku bisa punya anak? Istriku ya mandul. Diulang lagi kalimat itu. Ayo, siapa yang hari ini punya masalah? Anda usah angkat tangan, samu semua dah. Tak jadi. Siapa yang merasa hari ini sedang menanti dan menunggu pertolongan Allah? Ada? Ada tak keraguan-raguan dalam diri? Tak usah pura-pura, bilang ya ada. Utang tak lunas-lunas. Tadi saya suruh senyum beberapa, ada yang senyum, ada yang masih merengut, yang mukanya susah sekali senyum tuh. Berat sekali ke masalah bapak nih sampai susah senyum. Saya minta senyum, Mbak. Percaya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumlah. Minimal pagi-pagi sedekah. Tak bisa sedekah duit lewat kotak amal tuh sedekah gitu. Tak boleh, tak bisa sedekah kotak amal pakai senyum. Sama orang senyum. Maka saya memulai pagi ini dengan senyuman, ya kan? Ngajak abang kakak, ayah bunda untuk senyum. Itulah ilmu respon nomor 1. Belajar untuk tersenyum. Apapun kejadian, kenapa Ustaz? Tak terima pun kita, merengut pun kita, tak selesai masalah. Coba bilang sebelahnya, saudaraku, tersenyumlah. Engkau berhak bahagia. Kau tak senyum pun, tak lunas utang kau tuh. Mau tak dikasih tahu cara supaya cepat lunas utang? Mau? Bayar. Apa? Masih tak tawa juga. La ilaha illallah. Sakit berat benar masalahnya kan. Bisa senyum? Senyum, saya tidak suruh ketawa. Senyum ya. Nah, minimal itu. Bisa bang? Bisa. Gimana cara supaya lunas utang bang? Bayar. Nanti pasti nanya, bayar pakai apa Ustaz? Pakai duit. Jangan pakai daun. Duitnya dari mana? Nah ini nanti kita bahas. Nabi Zakaria, julukannya Nabi, bertanya dia sama Allah, macam mana aku bisa punya anak? Istriku mandul. Dijawab sama Allah, qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Yang tadi malam, ada yang datang tadi malam? Apa saya bilang kayak gini? TMBA, apa artinya bang? Masya Allah bang, kasih aja bang. TMBA, ayo semuanya. Terlalu mudah bagi Allah. Jawab. Bisa nggak Allah lunaskan utang-utang kita? Jangan jawab bisa. Bilang terlalu mudah bagi Allah. Coba bilang. Bisa nggak Allah kasih kita anak keturunan soleh-soleha? Bisa nggak Allah sampaikan kita ke Baitullah dengan cara-cara Allah? Bisa nggak Allah lunaskan utang-utang kita? Bisa nggak Allah perbaiki anak istri keturunan kita? Bisa nggak Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah tanpa bermaksiat kepada Allah? Bisa nggak Allah sembuhkan penyakit kita? Bisa nggak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain? Ini namanya ilmu respon. Nyambung nggak? Jadi bapak-bapak jangan letakkan dunia di atas kepala. Stres benar gak nampaknya, senyum. Apa pelajaran dari senyum nih Ustaz? Dari ayat senyumnya Yaman. Senyum ini belajar berprasangka baik sama Allah. Saya mau tanya, ada ndak orang yang lebih susah daripada kita? Saudara-saudara kita di Palestina, mana bisa duduk kayak gini? Kena bom. Ada kemarin dokter PhD, dokter menyelesaikan PhD-nya di reruntuhan bangunan dalam kondisi ketakutan. Selesai doktornya S3. Ini anak-anak mahasiswa skripsinya udah 14 semester. Saya bilang itu semester ke jus. Kau kuliah ngambil apa? Bapak kau berjual kebun, berjual nanas, berjual tanah supaya kau bisa kuliah. Kau tak selesai-selesai. Ngambil apa kau nih? Saya tanya.
Dia bilang ngambil hikmahnya Ustaz. Oh, betuah raya. Apa? Betuah raya. Ngerti istilah betuah raya sih? Tidak ngerti ya. Betuah raya itu orang yang banyak untungnya, banyak rezekinya. Kalau kami di Pontianak ada istilah betuah raya, diambil dari kata bertuah. Raya itu artinya besar, banyak. Jadi kalau betuah raya itu sebutan geram. Karena datuk moyang kita dulu pantang dia nyebut yang jelek-jelek. Tak mau dia doakan anaknya, bodoh gitu. Tak mau. Dia bilang, pintar. Oh, cerdas. Saya dulu kecil mecahkan gelas apa gitulah. Nenek saya bilang, oh, nom betuah raya. Nah, gitu. Mudah-mudahan kau ini nanti sukses, hebat, jadi orang kaya. Gitu-gitulah kira-kira doa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau doakan istri, doakan suami, jangan mulutnya tuh macam mulut tak sekolah. Suami saya tuh Ustaz susah sekali dikasih tahu. Setiap ketemu Ustaz ngomong begitu, makanya suaminya jadi hantu. Yang suka doakan suaminya susah siapa? Istri. Itu gak bapak-bapak, istri saya Ustaz, susah. Satu Ustaz dia bilang susah, ketemu dua Ustaz susah 2 kali, ketiga Ustaz. Setiap Ustaz datang ke Batam, semua diceritakan di istrinya. Yang bahlul siapa? Ini ilmu respon namanya. Paham? Belajar ngomong yang baik-baik. Apa? Ini semua skor sementara, macam main bola. Sebelum peluit ditiup, prit gitu, belum selesai, masih ada penalti, masih ada perpanjangan waktu. Bapak ibu nih sekarang selama masih hidup, berarti semua yang terjadi skor sementara. Apa? Bapak belum mati, belum dibungkus kain kafan, belum terlambat, dosa masih bisa diampunkan, rezeki masih bisa dibukakan, istri masih bisa dirubah, anak masih bisa diperbaiki, suami masih bisa dibetulkan, pintu-pintu rezeki baru masih terbuka lebar selama bapak berprasangka baik sama Allah. Paham? Ngangguk-ngangguk ini apa artinya? Paham? Masuk? Masuk tadi? Skor sementara. Kapan skornya udah beres Ustaz? Kapan HP saya aman? Ketika disebut kalau main bola semprit, prit gitu. Apa kata Allah? Malaikat maut, ambil fulan ini. Beres, tarik agen, selesai dah. Mau nyogok bisa dah. Kalau udah sampai waktunya bisa nyogok? Bisa bayar. Malaikat tunggu walau bentar, semenit ya bisa? Udah tak bisa. Saya punya ayah kandung. Ayah kandung saya meninggal itu tidak pakai sakit. Pagi nelpon mama saya, siang masih Jumatan, habis Jumatan masih jamak sholat. Waktu itu saya kelas 5 di Gontor tahun 2002, berarti 22 tahun yang lalu. So pagi nelpon mama saya bilang nanti sore ayah jalan. Saya di Pontianak, saya di Gontor, mama saya di Pontianak, ayah saya di Jakarta. Dia bilang sore nanti ayah jalan. Mama saya kira ayah saya jalan-jalan di Jakarta. Rupanya sore nanti jalan itu berarti balik menghadap Allah. Jam 2 dimulai seminar, setengah 4 sore ayah saya sudah jamak Jumat dengan asarnya sengaja di jamaknya. Teman-temannya tak ada yang jamak. Dia bilang ngapa di jamak? Nah apa, kita kan musafir. Jam setengah 4 sampai jam 4 lewat itu sesi tanya jawab, berarti sudah masuk asar. Ayah saya sudah jamak. Dia tanya, bagaimana pemimpin yang rahmatan lil alamin? Dijawablah sama pembicaranya, pemimpin yang rahmatan lil alamin begini, 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 begini. Gimana Pak, Bapak puas? Dia bilang, ya saya puas. Beliau minum air putih, setelah minum air putih langsung meletakkan kepalanya. Maka saya paham kenapa masjid sebesar ini tak ada air putihnya, karena takut ya kan nanti habis ini meninggal. Kenapa pula jadi salah tingkah? Saya tidak kode-kode, cuma ngasih tahu ayah saya meninggal habis minum. Maka saking besarnya cinta orang Batam nih sama saya, ya kan, tidak disiapkan air putih, takut habis minum air putih saya meninggal. Gitu lah maksudnya. Kadang-kadang orang Melayu ini lembut artinya gitu. Kita ngomong kemana dia ngerasa kemana gitu ya. Ya kan? Jangan dianggap pegurau ya, jangan dianggap pegurau ya. Jangan dianggap. Kan senyum gini nyaman. Coba senyum lagi.
Ngapalah serius-serius benar dunia nih. Banyak dah masalah kita nih. Saya pengen bapak-bapak, abang-abang tuh datang ke majelis ilmu tuh, duduk senyum, dengarkan cerita. Kalau orang ketawa ikut ketawa. Minimal menegangkan otot-otot di sini. Nanti kalau balik ke rumah ada masalah baru, udah tahu cara hadapinya. Jangankan aku, manusia akhir bulan dan akhir zaman. Nabi Zakaria aja pusing dengan hadapin. Cemana bisa punya anak. Nyambung? Nyambung dah? Belajar senyum coba. Berapa detik senyum? Minimal 7 detik. Ada gak orang senyum terpaksa? Gila. Senyum-senyum ya. Kabar bang, sehat, aman. Macam bapak-bapak komplek tuh. Macam apa? Bapak-bapak komplek. Apa ciri-cirinya? Kalau foto gini. Nah, bapak komplek. Tak ada gaya, Pak, ganti gaya Pak. Mati gaya dah. Inilah gaya. Nah, paling gini lah bisa semangat. Jadi Nabi Zakaria pun dihadapi dengan kegalauan. Bisa gak aku punya anak? Kata Allah, wa alayya hayyin. Coba saya tanya lagi, bapak-bapak bisa gak pergi haji, pergi umroh dengan cara-cara Allah? Nah, tangannya sekarang belajar. Ayo 1, 2, 3. Kelinting, jangan telunjuk, kelinting ya. TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Apa? Oh, disiapkan air minum. Takut saya meninggal habis ini. Kan udah diambilkan, jadi saya boleh minum kan? Sampai. Alhamdulillah. Memang sensitif hati orang baik ya. Saya bilang jangan bercanda, bawakan. Emang adik saya ini luar biasa. Guru saya bukan adik, guru saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Pernah dengar enggak orang kaya banyak duit tapi tidak sampai ke Baitullah? Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Pergi ke luar negeri bisa, sampai ke kutub selatan dia pergi. Duitnya banyak, tapi diajak umroh, diajak haji, tak mau. Ada enggak? Pernah dengar enggak? Sekarang sebaliknya. Pernah dengar tukang gali kubur, mandi jenazah, guru ngaji kampung, marbot masjid, jangankan umroh, naik pesawat ya tak pernah. Tapi tiba-tiba ada orang ngasih hadiah, bapak berangkat umroh ya. Pernah dengar tak? Itulah bukti TMBA. Apa? Abang yakin tak bisa pergi umroh? Siapa yang abang jadikan sandaran? Iya ke? Nengok mukanya sih. Itu sih dia Ustaz. Kalau saya, siapa yang nak berangkatkan saya? Itulah yang bikin abang kakak tak berangkat-berangkat. Karena menganggap keajaiban atau pertolongan Allah hanya datang ke orang-orang tertentu saja. Padahal Tuhan dia dengan Tuhan kita, Allah dia dengan Allah kita sama. Ustaz marah, tak ngetes mic, besar tak suara ini. Nyambung orang Batam. Allah saya dengan Allah abang kakak sama tak? Sama tak? Sekarang saya ngomong sikit ya, datang air 1, 2, 3. Macam marah panitia ini. Dulu 2010, 2011 saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Mau minum air putih 1 gelas begini 20 sen ringgit Malaysia. Saya tak punya duit. Tak punya duit mau beli air putih segelas. Luqmanul Hakim yang bapak lihat hari ini, itu Luqmanul Hakim yang pernah beli air putih dan tak punya duit. Sampai tumpah-tumpah. 2010, 2011 mama saya dengar saya ngomong ni, benar ke bang kau tak bisa makan, tak bisa minum? Saya bilang, iya dulu. Tapi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, perut saya sudah penuh, tak berhenti-berhenti Allah kasih makan lewat wasilah orang-orang baik. Dan alhamdulillah perut yang pernah lapar ini jadi wasilah makannya 600.000 anak yatim penghafal Quran.
Namanya gerakan infak beras, kalau pernah dengar. Ada namanya Paskas. Mana Paskas di mana? Abang-abang Paskas mana? Paskas Batam ini luar biasa ya. Maksudnya itu biasa di luar gitu, luar pulau. Jadi abang-abang yang pakai baju paskas-paskas itu yang biasa ngantar beras. Jadi jembatan amal soleh. Abang-abang di sini saya yakin orang-orang tua asuh. Kalau belum tahu apa itu GIB, gerakan infak beras, Rp25.000 sebulan. Ngangguplah 25.000 Ustaz, 1.000 ya sehari, untuk memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim penghafal Al-Quran. Bang Teja, berapa keperluan? Oh, bagi tafakur ya. Berapa keperluan Batam? 30 ton di Batam ini keperluan kita. Sedangkan kita baru bisa support berapa? 8 sampai 10 ton. Berarti orang Batam berutang 20 ton sama anak yatim penghafal Quran. Kalau nanti di padang mahsyar ditanya sama Allah, Luqman, ngaku ada anak yatim penghafal Quran di Batam yang tak bisa makan, ada kurang 20 ton satu bulan. Saya bilang, ya Allah, KTP saya Pontianak. Apa saya jawab? Ini yang KTP Batam ya Allah, yang mereka tanggung jawab nanti di hadapan Engkau ya Allah. Saya sudah sampaikan. Apa? Ini guru saya hafal pasti ayatnya. Alam ya'tikum nadhir. Sudahkah datang kepadamu memberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Hafal saya. Coba alam ya'tikum nadhir. Lanjutkan saya. Qalu, ayo. Nadhirun wa qulna. Masya Allah, dapat hadiah nanti ya. Yang mana ada siapkan hadiah ya, pohon kurma. Udah datang pemberi peringatan, mereka jawab nanti di akhirat, udah ya Allah, tapi kami tak percaya, kami tak mau dengar. Jadi bapak-bapak yang baik yang ada di Batam, saya sudah sampaikan ya, keperluan di Batam ini 30 ton. Berapa? Tapi baru terkumpul 10 ton. Mau nambahkan 20 ton lagi? Terserah, saya tidak paksa. Jangan takut ibu-ibu lalu nyimpan cincin. Tada, saya tidak ambil cincinnya. Kati kau lah cincin itu, kau pakai, kau pendam, kau tapok-tapokkan, kau simpan. Kati kau, apa? Nanti kalau ibu meninggal, paling yang pakai istri baru. Saya sih tidak nakut-nakutkan, kasih tahu ya. Punya panci pakai, punya kuali pakai, punya tupperware pakai, punya mukena bagus pakai. Kos lumus mukenanya, betai lalat udah, kopiah dan 30 tahun tak ganti-ganti. Begitu dibuka pingsan kudanil di samping. Sedang-sedang nggak ada Allah, pakailah yang bagus, pakai yang wangi, pakai yang bersih. Nah cukup. Itu artinya listrik mau habis ya. Oh terbit. Berarti sudah cukup ya. Nanti kita sambung yang 2 lagi tahun depan ya. Dan saya ke Batam lagi. Masih mau lanjut atau cukup? Lanjut. 13 menit lagi Bang. Biasa orang ceramah tuh maunya cepat-cepat. Kenapa masih mau lanjut? Banyak masalah. Ayo Bang, tolong Bang kasih hadiah nih Bang. 1, 2, sama kita itu. Tidak apa-apa. 3 kali dapat piring cantik ya. Nah kan enak kan, coba senyum-senyum. Enak gak senyum tuh? Abang jangan stres-stres. Abang tuh berhak bahagia. Masih sport sementara. Kalau pernah ada masalah, Allah bisa gak kasih jalan keluar? Nah, ini ilmu respon. Paham saya Nabi Zakaria pun perlu proses. Kadang-kadang kita tidak paham cuman caranya bahagia, cuman cara belajar beriman kepada Allah. Quran yang kita baca nih, cuman supaya masuk ke dalam hati, perlu proses. Maka saya bilang nomor 1 ilmunya ilmu respon. Belajar senyum, belajar husnuzon, belajar prasangka baik. Tidak semuanya harus dibalas, tidak semuanya harus dilawan. Diam pun itu bagian dari ilmu respon.
Nabi Muhammad waktu kena tantang. Hai Muhammad, siapa yang nolong kau kalau udah depan pedang begini? Tahu cerita itu yang Nabi Muhammad kena todong pedang? Apa kata Nabi Muhammad? Allah. Begitu sebut Allah, bergegar si orang yang jahat ini. Dibalik sama Rasulullah. Sekarang gantian. Kalau sekarang kau macam ini, siapa nolong kau? Rasulullah tebas dah. Ada. Itu namanya ilmu respon. Ya Rasulullah, kata malaikat-malaikat, ini gunung dah siap jatuh, kutimpakan ke penduduk-penduduk Taif. Apakah Rasulullah bilang mainkan dengan merdu gitu? Tidak. Kalau sampai menetes darahmu ya Rasulullah ke tanah, aku jatuhkan gunung ini semuanya. Kalau saya jadi Nabi waktu itu, saya gesek-gesekkan kaki saya. Cepat. Paham maksud saya? Nabi kita tuh Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang bisa balas dendam, tapi lebih memilih untuk memaafkan. Bapak-bapak yang hari ini ngerasa badannya mudah sakit, yang hari ini ngerasa darahnya sempit, yang merasa hari ini tensi darahnya naik terus, coba cek ke dalam hati, jangan-jangan masih nyimpan dendam, benci sama orang, tetangga beli kulkas dia yang panas dingin, tetangga beli mobil dia masuk dalam mobil ambulan, tetangganya beli rumah dia pindah rumah sakit, kawannya naik pangkat naik gaji dia naik juga, tensi darahnya yang naik. Apa artinya ngangguk-ngangguk nih? Bisa dipahami materi saya nih? Mudah memahaminya? Tidak perlu pintar. Coba senyum lagi. Bagus dah mukanya. Tadi ya Allah madesu, masa depan suram. Ini senyum-senyum, bentar lagi dapat pertolongan Allah. Enak tak belajar kayak gini? Enak. Jadi maksud saya, ilmu respon itu bukan satu-satunya ilmu, tapi ilmu pertama. Daya, ilmu yang kedua, ilmu mengakui kesalahan. Apa yang kedua? Nabi Zakaria ngaku salah. Begitu muncul anaknya Zakaria, oh benar janji Allah. Walaupun istri aku mandul, aku tetap bisa punya anak. Lahir tak Yahya? Lahir. Ada saudaranya Nabi Zakaria, namanya Maryam. Duduk dapat makanan, duduk dapat makanan. Dapat dari mana kau nih? Dia bilang dari Allah. Masa iya Allah bisa jatuhkan? Memang begitu kata Maryam. Akhirnya Allah tunjukkan bukti, Maryam bisa hamil tanpa ada suami. Terlalu mudah bagi Allah. Nabi Yunus tadi malam saya cerita dalam percikan, baca Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang salah dalam kasus ini? Nabi Zakaria tuh Nabi Yunus tuh udah berdakwah sungguh-sungguh dah. Umatnya dengar dah? Tidak dengar umatnya. Harusnya yang salah umatnya. Tapi Nabi Yunus bilang inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang salah? Saya. Aku. Nabi Yunus bilang aku salah ya Allah. Padahal bisa dia nyalahkan umatnya. Maka catat baik-baik ilmu nomor 2. Banyak orang tak selesai masalahnya karena tidak pernah mau mengakui kesalahan. Tuh, kalau rumah tangga tidak beres, salah siapa? Suami. Begitulah mulut mereka. Maksudnya tak ada suara senyap. Pak, Bang, kalau rumah tangga berantakan hari ini, salah siapa? Salah siapa? Iya. Ustaz, salah siapa Ustaz? Salah saya. Anggap gak saya dia senang tinju kawan. Tidak semua orang mau dengan sungguh-sungguh mengatakan saya yang salah.
Yang paling enak pekerjaan di dunia ini adalah menyalahkan orang lain. Ayo ikut saya. Kaulah bulan, kaulah bintang. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Kaulah aku berutang. Siapa yang salah? Adik ibu datang lagi hamil. Nah Ustaz, salah suami saya dah. Emang dia pakai bluetooth? Kalau kau tak pasang landasan, dia mana bisa landing? Mana ada sesuatu terjadi dengan kebetulan? Semua terjadi atas izin Allah dan pasti ada sebabnya. Sofa marwah keluar Zamzam di tempat lain. Memang tidak di sofa, tidak di marwah, tapi harus ada prosesnya sofa dan marwah sehingga Zamzamnya keluar. Nyambung sampai sini. Mungkin kita dagang, jualan permen, jualan odol pembalut. Saya pernah dijual pembalut perempuan, mohon maaf ya. Jualan pasta gigi, jualan Quran untuk dapatkan uang 10 ringgit, 20 ringgit untuk nyambung 3 hari, 4 hari hidup. Hidup mana lagi? Saya bilang beli air putih yang tak ada duit. Di Samsul adik saya dikenal saat belum mana lagi belum di Gontor. Tapi 2010, 2011 saya kelaparan. Makan roti canai itu barang mewah bagi saya. 70 sen roti canai tahun itu. Beli nasi lemak di bawah Rp1.50. Di daerah Sungai Cincin ada nasi lemak yang harganya Rp1 dan itu ibunya lebihkan porsinya. Dia tahu saya tak punya duit, dilebihkan sama saya. Ini Lukman, memang Rp1 ibu lebihkan banyak. Lauknya ditambah, saya tidak akan lupa ibu itu seumur hidup saya. Itu ibu yang pernah ngasih saya makan lebih. Saya ingat hanya mau selisih 50 sen saya pergi lebih jauh. Jadi abang-abang yang hari ini susah, abang-abang yang hari ini lapar, sementara bang demi Allah, nanti Allah bukakan pintu rezeki lebih banyak. Bersabarlah, berprasangka baiklah. Saya tidak basa-basi, saya cerita padanya. Samsul tahu siapa dulu saya di Gontor. Tapi 2010, 2011 saya macam hilang. 2012 hilang, 2013 hilang. Di balik-balik karung beras itulah saya meneteskan air mata. Saya bilang, ya Allah, aku lapar, bantu aku. Ya Allah, hidupku ini tidak selamanya begini. Aku yakin tanganku ini banyak dosa, tapi kalau tangan anak yatim, tangan menghafal Quran, ini tembus ke langit. Puasilah doa mereka, ya Allah. Perbaiki hidupku ini, ya Allah. Pikul beras bang. Jangan sampai kita di SMS sudah miskin sombong, miskin tak berduit, bodoh tak mau belajar, busuk hati, iri dengki, neraka bulan-bulan bang. Alhamdulillah kita lihat. Kalau abang tak punya duit banyak, milikilah doa yang banyak. Kalau abang belum punya duit yang banyak, masih punya tenaga, pikul. Tanya sama Bang Teja, tanya sama Paskas, di mana mikul beras? Saya mau lah ikut bantu-bantu ngantar-ngantar. Boleh tak Bang Teja kalau dia mau bantu mikul-mikul beras? Dengan senang hati. Paskas itu saya buat pasukan amal soleh. Kenapa disuruh buat pasukan amal soleh? Karena kami itu dulu, dan saya selalu cerita, kita ini banyak dosa. Tebus dosa di masa lalu. Dengan tangan ini kita bikin dosa, dengan tangan ini kita tebus dosa. Paham? Jadi ilmu yang kedua adalah ilmu mengaku salah. Siapa yang salah? Saya. Seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Ayo semuanya. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang salah? Saya. Bu, jangan salahkan suami. Bang, jangan salahkan istri. Anak-anak, jangan salahkan orang tua. Belajarlah untuk mengakui kesalahan. Ilmu nomor 2 tadi ya. Yang terakhir, ilmu ketiga, ilmu menerima kebenaran. Apa yang ketiga? Menerima kebenaran. Sekarang saya tanya, riba itu halal atau haram? Haram dikit atau haram sekali? Ada riba lil maslahat. Riba untuk kemaslahatan ada? Mana ada? Riba ya riba lah. Zina itu halal atau haram? Tapi kalau suka sama suka, haram tetap. Ini bertuah raya bikin fatwa-fatwa sesat. Masa dia bilang kalau suka sama suka jadi halal? Itu ridho birido itu untuk jual beli, bukan untuk berzina.
Itulah tadi Portugal, pusat Portugal. Persatuan. Oh, beliau yang ngomong ya, bukan saya. Saya bilangnya tupai gatal. Kata beliau persatuan orang tua gatal. Udah ada istri di rumah, jatuh cinta sama istri orang, ini namanya gatal. Apa? Ibu dan punya suami di rumah, syukuri yang di rumah tuh. Alah Ustaz, nah itu kalau udah gitu loh, intonasi itu gatal. Kan Ustaz, nah itu udah debt collector dari depan rumah. Ustaz, panjang, berarti banyak masalah. Tapi kalau berayun-ayun dia, Ustaz, itu artinya gatal. Itulah Portugal tadi itu. Ingat gak yang saya sampaikan? 3 poin ya. 1, ilmu respon, belajar senyum, belajar prasangka baik, semua sementara. Itu 1. 2, mengakui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Yang kedua, yang ketiga, ilmu belajar menerima kebenaran. Pernah minum jamu pahit atau manis? Banyak jamu yang pahit tapi bagus untuk kesehatan. Pernah minum gula manis tapi ngerusak tubuh? Maka tidak semuanya kebenaran itu manis. Kadang-kadang kebenaran itu pahit, kena cubit. Allah kasih ujian, Allah kasih fakta, bisnis bangkrut, teman-teman pergi meninggalkan kita. Itu kebenaran dari Allah. Kita dikasih tahu mana teman yang asli, mana teman yang palsu. Betul gak? Mudah gak dipahami materi saya ini? Saya sudah bikin semudah-mudahnya. Kalau nggak paham ya udahlah, saya serahkan sama Allah. Tapi kira-kira bapak-bapak, abang-abang nih yang baik-baik, kakak-kakak yang ada di Masjid Sultan nih bisa paham materi saya nih? 3. 1 apa? 2, belajar mengakui kesalahan. 3, belajar menerima kebenaran. Kadang-kadang kebenaran datang dari budak kecil, kadang-kadang kebenaran datang dari orang yang tak kita suka, kadang-kadang kebenaran datangnya bentuknya pahit, tak enak. Atau mungkin ada orang yang umurnya jauh di bawah kita ngasih kita nasihat, bang, abang nih bangkrut nih bang, gara-gara riba bang. Kau sok tahu, kau belum lahir udah ada di sini. Sopo, belajarlah untuk menerima kebenaran. Oke, sip, semangat. Nah, mudah-mudahan orang Batam habis ini dikasih rezeki yang banyak, yang berkah, berlimpah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Yang sedang punya penyakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya, diangkat derajatnya, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Yang belum punya jodoh dapat jodoh yang terbaik. Yang sedang sedih Allah bahagiakan. Yang sedang sempit Allah lapangkan. Yang sedang susah Allah mudahkan. Yang sedang punya hajat niat baik, semoga Allah kabulkan niat dan hajat baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah abang kakak, terima kasih banyak. Mohon doanya. Saya habis ini langsung siap-siap dan pamit balik ke Pontianak. Mudah-mudahan ada waktu, ada rezeki, kita bisa silaturahmi lagi. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya. Tolong juga doakan mama saya, ibu saya, keluarga besar saya. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga kita istiqomah sampai jannah. Amin Allahumma amin. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.